Ih, kok lu berubah banget sih sekarang? Ah, udah nggak asik nih, nggak kayak dulu lu. Dulu aja apapun ayo kita gas. Seneng banget sih sekarang diajak nongkrong susah banget. Ada aja alasannya. Hola, ¿cómo estás? Loh, kok bahasa Spanyol? Gue lagi belajar bahasa Spanyol. Halo, welcome back to my YouTube channel. Kembali lagi sama aku, Lisa Amadea. Baru ada yang ngerasa perubahan gak nih? Kayak ada yang lebih bagus nih gitu. Jadi aku perlahan upgrade audionya dan sabar ya. Kita perlahan-lahan kita pasti bisa. Jadi kan kayak ada yang komen seingat aku, ini bagus tapi sayang audionya apa gitu aku lupa. Aku buktiin aku itu serius kok. Tapi kita perlahan-perlahan aja ya. Jadi ya udah. Balik lagi ke isinya, mudah-mudahan konten yang aku bikin itu isinya bisa bermanfaat bagi kalian dan bisa bermanfaat buat aku juga. Dan aku juga mikir audio itu penting banget sih, karena kan gimana orang mau denger kalau audionya aja kayak kerapan gitu, nggak susah ya. Jadi kalau misalnya suara aku nggak jelas kan juga susah. Jadi ini sih harus cepet-cepet aku upgrade. Kalau untuk masalah video kita perlahan saja. Udah cukup, ini back to the video. Oke guys, kalian tuh pernah nggak ngerasa yang seperti tiga orang itu? Atau mungkin kamu pernah digituin sama tiga orang itu? Atau mungkin kamu pernah menggitukan orang lain? Menggitukan tuh apa? Pernah nggak kalian ngomong kayak gitu ke orang? Atau kamu pernah digituin? Have you ever been feeling like there's some people in your life has changed? Banyak atau mungkin beberapa orang di hidup kamu tuh udah mulai ada yang berubah. Atau kamu udah mulai merasakan, kok dia berubah ya? Kok beda loh dia sama yang kayak dulu gitu. Pernah gak sih? Kayak sih menurut aku semua orang akan mengalami itu ya. Either dia berubah atau dia merasakan perubahan dalam seseorang. Mungkin gak usah jauh-jauh deh. Kita ambil contoh dari pengalaman pribadi gue sendiri. Ini bukan gue tapi gue melihat sendiri gitu dari mata kepala gue sendiri perubahan seseorang. Ada dua situasi. Kita ngomongnya situasi A sama situasi B deh. Orang A sama orang B. Jadi nih yang orang A ini gue tahu nih dulu tuh dia kayak gimana. Dia tuh dulu lebih kayak pendiam di masa dia sekolah itu tuh pendiam banget. Literally pendiam. Tapi diajak ngomong mau. Dan dia itu bukan tipikal dibully gitu, enggak, emang dia pendiam aja. Terus dia itu kurang aktif, maksudnya dia nggak terlalu minat lah untuk aktif di bagian ini bagian itu, enggak. Dia kalau bisa ibaratnya sekolah pulang aja. Tapi kalau dibilang untuk terlalu bersosialisasi enggak. Bahkan ke kantin pun aja tuh kadang jarang karena dia bawa bekal dan that's okay gitu kan. Orang kan beda-beda ya. Intinya yang dari penglihatan gue kayak oh mungkin emang dia pendiam nih dan gue itu nggak terlalu deket gitu sama dia dan emang gue itu juga nggak terlalu yang kenal sebonding itu gitu kan, enggak. Tapi ya udah gue tahu oh dia pendiam nih anaknya, ya udah gitu kan. Long story short, akhirnya kuliah lah dan ternyata gue akhirnya satu kuliah sama dia gitu kan, satu kampus lah. Dan gue nggak nyangka banget dengan mata kepala gue sendiri gue tuh melihat beda banget dan dia menurut gue tuh cukup jauh ya dengan waktu dia SMA gitu. Tapi gue justru bukannya merasa kayak apaan sih gitu, enggak. Justru gue merasa kayak oh that's good gitu kan. I'm happy for her. Kalau misalnya tuh karena dia berubahnya tuh drastis banget. Literally jadi kayak lebih cheerful, lebih ceria, terus lebih percaya diri, cara ngobrol sama orang tuh nggak tahu sih entah ini gue nggak tahu atau gimana, cuman emang beda banget pembawaan diri dia waktu zaman sekolah sama waktu dia kuliah. Tapi beda banget itu situasi pertama. Gue nggak tahu apa yang dia alamin saat itu sampai akhirnya dia memutuskan untuk gue kuliah harus berbeda gitu. Gue nggak tahu, cuman I'm happy for her. Percaya diri tuh kelihatan banget gitu loh. Oke, itu yang tadi yang pertama. Nah, situasi yang kedua itu adalah orang B nih, situasi B ya. Jadi gue tahu banget dulu dianya tuh kayak gimana. Dia tuh aktif banget, diajak nongkrong kemana ke sini ke situ. Ayo kita gas gitu kan. Cara bersosialisasinya tuh wah gokil banget gitu kan. Tapi at some point in my life gue ngerasa kok dia berubah ya, mulai ada yang ngerasa kayak sekarang udah nggak terlalu seasik dulu. Atau mungkin gue pernah ngerasa di benak gue kayak what happened with him, what happened with her, it makes me wondering gitu. Ini berlaku untuk situasi si orang A sama si orang B gitu. What happened with them, kenapa ya mereka sampai akhirnya mereka bisa switch out of nowhere gitu, tiba-tiba kayak bisa jomplang banget berubahnya. Dan kadang itu juga yang bikin gue mikir gitu, yeah well at the end of the day this is life gitu, that's life. Kayak we will never know what's gonna happen to ourselves, to him, to her. Kita nggak bakal pernah tahu. We will never know apa yang akan terjadi ke depannya. 1 tahun lagi kita akan kayak gimana, 1 bulan lagi bakal kayak gimana, 2 tahun lagi akan kayak gimana. No one knows. We will never know. Garis bawahi di sini, we will never know. Kita nggak akan pernah tahu. Ya ini balik ke situasi orang yang A sama situasi yang orang B tadi ya. Gue tuh nggak pernah tahu tuh apa yang mereka udah laluin, apa yang mereka telah alamin selama 1 tahun itu mungkin, atau selama beberapa bulan sampai akhirnya mereka terlihat berubah. Terus juga gue nggak tahu gimana detailnya mereka menjalankan hari-harinya, struggle-nya mungkin atau apapun deh. Pokoknya gue nggak tahu detailnya, gue nggak tahu kehidupannya. Dari hal itu yang gue alami sendiri gitu ya, yang gue lihat sendiri, itu bikin kadang gue mikir, oh
emang akan ada selalu dua perspektif ya gitu. Nah ini yang akan aku bahas, ada dua perspektif. Yang pertama itu adalah perspektif dimana kalau kita lagi ngerasa mungkin di lingkungan kita atau enggak, oh ya siapapun deh, kita ngerasa kayak kok dia mulai berubah ya, kok dia berubah ya sama gue itu. Jadi kita ngerasa dia yang berubah ke kita. Tapi perspektif kedua adalah ketika kita yang berubah ke orang. Kita ngomongin yang perspektif pertama dulu. Oke, yang pertama itu adalah kita nggak punya hak sama sekali untuk ngejudge orang seenaknya. Kita nggak boleh main menghakimi orang seenaknya. Pikiran-pikiran kayak dia mah udah gak asik, gak kayak dulu, sekarang gak jadi dibicarain kayak gitu, gampang baper. Loh menurut gue ya bagus dong, mungkin aja dia udah ada di titik di hidup dia kayak oke, gue gak bisa nih, gue diinjek-injek terus, gue gak bisa nih. Atau mungkin dia udah ngerasa gue juga punya harga diri loh gitu, maksudnya gue gak boleh terus-terusan mengiyakan untuk diinjek-injek terus nih, gue harus ambil sikap. Bagus dong. Terus kayak pikiran dia mah udah sombong banget, diajak nongkrong susah banget, gak mau mulu, ada aja alasan. Bagus, mungkin aja dia ada di satu titik hidup dia mulai ngerasa oh gue udah tahu prioritas gue tuh sekarang adalah kerja dan untuk keluarga dulu nih gitu. Kalau untuk nongkrong bisa lah sebulan sekali, nggak usah terlalu sering kayak dulu. Bagus. Ini yang menurut aku juga penting untuk kalian mulai sadar gitu, prioritas orang itu kan beda-beda ya, dan prinsip setiap orang pun juga beda-beda loh. Jadi misalnya nih menurut kamu gue seminggu sekali harus nongkrong ke coffee shop sekali minimal, seminggu sekali kudu wajib harus. Tapi mungkin untuk teman kamu ini yang menurut kamu dia udah berubah, mungkin aja buat dia itu adalah gue nggak bisa kayak dulu lagi, sekarang gue harus ngebatasin nih. Gue nongkrong mungkin iya, cuman gue harus batasin sebulan cukup lah, sekali 2 kali, nggak akan bisa gue seminggu sekali kayak dulu lagi, nggak akan bisa. Yang ada gue boncos, enggak, yang ada gue makin nggak bisa ngerjain yang gue mau kerjain nih. Kita nggak tahu fokus dia sekarang lagi mau ngerjain apa. We never know kan. Gak perlu juga dia untuk ngejelasin satu persatu kenapa dia gak bisa nongkrong sama kamu lagi, maksudnya sesering kayak dulu kan gak perlu. Terus atau pikiran-pikiran kayak dia mah semenjak nikah udah beda. Nah walaupun ini gue belum nikah ya, gue belum pernah nikah, cuman tolonglah, kayak ya itu udah pasti berbeda dong. Mohon maaf yang namanya, wah susah nih ngomongnya, padahal gue belum nikah ya, cuman gue ngerasa kan gue udah ada teman-teman gue yang udah nikah gitu ya pasti maksud gue yang kayak hidup dengan orang baru lah gitu kan, pasti kan butuh adaptasi ya cuy. Ada peraturan-peraturan yang mungkin yang udah mereka suami istri udah setujuin gitu kan ada batasan-batasan yang mungkin kita nggak perlu tahu juga gitu loh, yang mungkin udah mereka deal with it gitu loh, mereka udah deal with it gitu loh, ngerti nggak? Kadang ada hal-hal yang kita tuh gak bisa semena-mena gitu ngejudge orang karena kita ngerasa dia itu udah mulai berubah. Jadi yang pertama ingat, kita tuh nggak boleh ngejudge orang seenaknya. Dan sikap kedua itu adalah kita harus bisa sadar, menyadari bahwa tidak semua orang di hidup kita itu akan hadir selamanya untuk kita. Do you get it what I mean? Nggak akan selamanya hadir untuk kita. Tapi guys, percaya deh, siapapun, ini agak sedih nggak sedih ya, cuman gue nggak bercanda, tapi ini benar. Siapapun orang yang udah pernah kita kenal, siapapun orang yang udah pernah ketemu sama kita, let's say cuma ketemu 2 hari, kenal cuma 3 hari, atau sebulan, atau mungkin cuma 2 tahun, tapi mungkin udah pernah punya hubungan sama kita itu lama, atau pokoknya terserah deh, mau sahabat, mantan lah, atau guru, atau siapa lagi, orang kenalan di online. Jadi pokoknya siapapun, temen siapapun, atau kenal-kenalan dari temen juga, pokoknya siapapun, percaya deh, itu tuh sebenarnya emang udah Tuhan sendiri yang atur gitu. Gak ada suatu hal yang kebetulan di hidup kita ketika kita ketemu dia itu cuman kebetulan doang. Enggak, sebenarnya itu ada manfaat. Ada maksud Tuhan di balik itu. Walaupun kita mungkin nggak pernah tahu ya. Kita belum tahu nih sekarang kenapa gue bisa kenal sama nih orang, atau kenapa gue bisa temenan sama dia selama 5 tahun atau apalah, gue nggak tahu relationship kalian. Intinya udah Tuhan atur kayak hari ini si Lisa itu akan ketemu sama teman baru. Hari ini si Lisa itu akan ketemu sama temen yang udah lama banget dari TK. Hari ini Lisa akan putus. Loh. Tapi iya, even mantan ya guys, itu juga pasti ada maksud Tuhan sampai akhirnya kita ketemu, sampai akhirnya putus juga gitu ya. Cuman semua itu ada maksudnya. Percaya itu dulu. Kalian harus ada di titik itu dulu. Jadi siapapun yang udah pernah datang ke hidupku itu pasti ada maksudnya gitu. Harus terima hal itu dulu. Nah ini tuh sesuai dengan yang aku bilang tadi. Jadi tuh ini berlaku untuk semua hubungan gitu ya. Bukan partner doang. Bisa untuk pertemanan, persahabatan, soulmate gitu kan. Atau enggak misalnya siapa? Rekan kerja. Kita tuh harus sadar bahwa tidak semua orang di hidup kita itu akan hadir selamanya untuk kita. Tapi guys, satu hal yang harus kita percaya itu adalah pasti akan ada satu pembelajaran, minimal at least satu pembelajaran yang bisa kita ambil dari suatu hubungan yang udah kita jalanin sama
someone, pasti akan ada pembelajaran-pembelajaran yang bisa kita ambil. Misalnya nih, contoh deh yang paling gampang, misalnya kita habis putus atau enggak udah jadi mantan gitu ya. Ini kan paling gampang nih ya kan. Relate kan. Jadi kalau misalnya kita habis putus kan kita jadi tahu ya kayak oh berarti nextnya karena gue udah berpengalaman sama cowok yang kayak gini, nextnya gue harus cari cowok yang begini nih biar gue nggak ngerasa kayak gini. Mungkin kayak gitu kan untuk cowok-cowok. Oh nextnya berarti gue itu kalau untuk mencari cewek nanti nih harusnya gue nggak boleh terlalu begini nih. Kalau nggak ntar gue bisa begini sama ini. Gitu-gitu loh, ngerti kan? Itu sama juga untuk pertemanan. Pertemanan pun juga kan pasti ada pembelajaran-pembelajaran yang kayak kita nggak bisa selalu matching sama semua orang ya. Jadi kita nggak bakal bisa juga bersahabat sama semua orang gitu kan. Jadi contohnya kayak misalnya kamu dulu sahabatan sama dia, tapi tiba-tiba boom kalian udah nggak sahabatan lagi karena suatu hal we don't know gitu kan. Nextnya kan kamu jadi ambil pembelajaran dari hubungan itu kan. Untuk nextnya kamu mencari sahabat baru, kamu jadi mikir, oh berarti ada hal-hal yang gue tetap harus ada batasan nih gitu. Ada boundaries yang harus gue bikin biar ntar gue nggak clash lagi sama sahabat gue nantinya. Kayak biar gue nggak miskom di bagian hal-hal ini, atau misalnya gue terlalu apalah, pokoknya kan kalian sendiri menjalani ya. Jadi suatu hubungan yang udah kita jalanin sama seseorang pasti akan ada pembelajaran yang bisa kita ambil. Even itu cuma satu pembelajaran, percaya sama gue, pasti ada. Dan menurut aku itu sifat orang kan berbeda-beda ya, sangat-sangat beragam. Nggak bisa tuh kita sama-samain. Mungkin ada orang-orang yang sifatnya bisa langsung belak-belakan, jujur to the point, nah langsung cucu gitu kan, ngomong kalau dia nggak suka ya dia ngomong gitu. Ah gue nggak suka sama temenan kita nih, gue nggak suka, kayak gue nggak bisa lanjutin deh. Ada orang yang bisa kayak gitu, sakit sih, cuman ya oh, ya udah ada closure-nya gitu kan. Oh kita berhenti pertemanan karena dia tuh nggak suka sama gue karena gini gitu. Tapi jangan lupa juga ada mungkin sebagian orang yang lebih memilih untuk daripada gue belak-belakan, daripada gue nyakitin perasaan dia dengan omongan-omongan gue, mendingan gue narik diri deh. Ada juga loh orang-orang kayak gitu. Dan menurut gue kalau kita ngerasa di posisi orang yang ngerasa dia berubah tapi dia itu malah menarik diri, bukannya jujur ke kamu gitu ya, menurut gue yang harus kita ambil sikap itu adalah ya udah, as long kamu udah mencoba misalnya reach ke dia gitu, atau nggak misalnya tetap masih kayak nggak bisa deh, kayak udah mulai membangun benteng Takeshi apa ya, dia bener-bener udah kayak mau cut off pertemanan nih gitu kan. Ya menurut gue sikap terakhir yang harus kamu ambil itu adalah ya well let it go. Karena gini contohnya, kita nggak pernah tahu yang kayak aku ngomong tadi, we will never know what on his mind, on her mind. Kayak kita nggak pernah tahu apa yang telah dialamin. Ini aku bukan mau nyalain siapa-siapa ya, cuman kita ambil jeleknya, paling buruknya. Misalnya kamu itu udah bersahabat sama dia udah lama, kemudian boom perlahan kamu mulai ngerasa kok dia berubah sih sama gue, kok dia ngejauhin gue sih, ada mulai pikiran-pikiran kayak gitu. Mungkin aja kalau kita kita masuk ke hidupnya dia, mungkin aja sebenarnya tuh dia sayang sama kamu. Dia ngerasa oh dia baik kok sama gue, tapi emang kadang bercandaannya suka kelewat batas nih. Dia sahabat gue kok, nggak apa-apa kok, dia emang orangnya kayak gitu. Atau misalnya dia dari dulu sebenarnya udah ngependem rasa kayak oh dia baik kok, dia itu sahabat gue kok, walaupun kadang dia itu suka nginjek-nginjek harga diri gue, misalnya. Apalagi ya pokoknya hal kayak gitu yang dia lama-lama ngerasa kayak gue nggak apa-apa kok, dia sahabat gue kok, mungkin emang dia orangnya kayak gitu. Siapa tahu itu hal-hal yang sebenarnya kamu nggak tahu, dan dia mungkin apa ya selama ini mencoba untuk sabar, atau dia mencoba, mungkin ada hal-hal pernah momen dimana dia udah mulai coba ngomong kayaknya aku nggak suka deh kamu kayak gini, itu jujur sakit, gue sakit diginiin. Mungkin dia pernah ngomong kayak gitu ke kamu, cuman kamu kayak denial, kayak ya lah kan gue cuma bercanda, ya lah kan gue cuma kayak gini. Mungkin ada hal-hal di mana dia ngerasa kayak kok dia ngegampangin perasaan gue ya. Nah kita kan gak pernah tahu apa yang orang alamin ya, apa yang dia pernah rasain ke kamu, sampai akhirnya dia ngerasa ya udahlah kayak emang gue nggak bisa sama dia. Terus daripada gue makin tertekan, hari ke hari gue makin kepikiran, makin negative thinking, kayaknya gue kalau sama dia tuh makin ngerasa pressure. Kita nggak pernah tahu loh apa mungkin sebenarnya itu yang ada di benaknya dia selama ini ke kamu, we never know. Makanya akhirnya dia mengambil keputusan, udah deh gue narik diri aja. Dan kadang untuk kamu yang merasa dia mulai berubah, well kita nggak bisa memaksa pertemanan. Ada masa-masanya kita mungkin mencoba reach ke dia ya, tapi kadang ada masa-masanya kalau emang orang itu udah ngerasa kayak cukup enough, ya well opini dari aku adalah ya udah let it go. Mungkin emang sahabat kamu itu bukan dia sebenarnya, dan sahabatnya dia mungkin bukan kamu. Jadi win-win solution sih sebenarnya menurut aku. Karena menurut aku sahabat itu kan harus yang saling membangun ya. Kalau salah satu pihak aja udah ngerasa feeling pressure, udah ngerasa tertekan, kayaknya kalau sama kamu terus kayak dia ngerasa selalu tertekan, atau kamu sama dia tuh ngerasa selalu terbebani atau apalah, pokoknya nggak enak. Itu tuh menurut aku udah bukan sahabat sih. Seperti yang tadi aku bilang, pasti akan ada satu pembelajaran minimal yang bisa kamu ambil. Untuk dia yang udah ngejauh dari kamu, dia ngambil suatu pelajaran. Untuk nextnya gue kalau cari sahabat harusnya kayak gini-gini. Untuk kamu pun yang merasa dijauhin sama mantan sahabat kamu itu,
kamu pun juga bisa dapat pembelajaran gitu. Untuk nextnya berarti gue harus kayak gini-gini. Untuk nextnya berarti gue harus mencari sahabat yang begini-gini. Itu ngerti nggak? Win-win solution. Ya mungkin ada masa-masa sedih, kayak merasa dirugikan karena ditinggalin, dijauhin. Tapi ingat, jangan terlalu kelamaan untuk menyalahkan diri sendiri. Apa gue terlalu begini? Apa gue no? Ya mungkin iya. Ada juga masa-masa kita harus cross check ke diri sendiri gitu ya. Kita terlalu apa? Kita terlalu nyebelin atau apa? Iya, kita harus cross check ke diri sendiri dan kita harus mau untuk cross check ke diri sendiri. Cuman menurut aku jangan terlalu kelamaan untuk menyalahkan diri kita sendiri. Karena untuk apa? Selama kita masih hidup, percaya deh, kita itu akan ketemu orang baru. Selalu akan ketemu orang baru. Jadi don't be too worry guys, jangan terlalu khawatir karena mungkin kita nggak pernah tahu 1 tahun kemudian kamu dapat sahabat baru dan kamu bonding banget sama dia gitu, kayak wah sohib banget, kita nggak pernah tahu. Dan mungkin dia juga akan bertemu sama sahabatnya yang baru di lain waktu gitu. Jadi you don't have to be worried that much dan harus mau bisa let it go. Alright, sekarang sikap ketiga yang harus kita ambil ketika kita ngerasa dia yang berubah ke kita. Well, ini agak berat, cuman we have to realize, kita harus bisa sadar bahwa mereka itu punya kehidupan. It's not all about you. Gak selalu tentang kamu. Listen carefully. Dengerin aku. Gini, setiap orang itu mempunyai goals yang berbeda-beda, beragam, dan gak bisa disama-samain. Contohnya, gak usah jauh-jauh. Goals aku sama kakakku itu beda. Udah pasti beda. Kebetulan sih beda gitu ya. Goals aku dan sahabatku juga beda. Nah, yang harus kita ingat itu adalah yang menurut kita suatu goals seseorang itu, kecil itu goalsnya. Belum tentu menurut orang itu adalah goals yang kecil juga. Siapa yang tahu kalau ternyata menurut dia ini goals besar nih buat gue. Gue susah nih untuk ngedapetin goals ini. Tapi mungkin menurut kamu goalsnya temenmu itu adalah goals yang hal yang kecil, sepele lah. Gampang, ini setahun juga bisa. Menurut aku jangan pernah mempunyai sikap seperti itu. Jangan pernah ngeremehin orang dan jangan pernah ngeremehin goals orang. Oke, let's say misalnya kamu punya teman nih. Teman kamu itu punya goals untuk mencapai, gue mau meraih popcorn. Bentar. Kenapa popcorn? Kayak gue pengen popcorn. Susah ya popcorn. Air. Gue lagi lihat air. Goals teman kamu itu adalah mau mencapai air gitu kan. Mungkin teman kamu itu untuk bisa mencapai air itu harus melewati proses A, B, C, D. Ada 4 tahap proses yang harus dilewatin. Tapi sedangkan kamu untuk mendapatkan air itu cukup melewati proses A sampai B aja. Ngerti nggak? Prosesnya orang kan beda-beda ya. Mungkin aja tuh posisi orang itu dia lebih sulit untuk meraih si air itu. Tapi sedangkan kamu, udah cukup 2 step aja juga udah bisa dapet air gue. Kayak gitu, ngerti nggak? Kita jadi nggak pernah bisa menyamakan goals orang sama goalsnya kita. Dan kita nggak pernah boleh meremehkan goals seseorang. Karena yang selalu harus kita ingat itu adalah garis start orang itu, setiap orang itu pasti beda-beda cuy. Mungkin garis startnya kamu itu dari sini, kamu udah mulai nih. Tapi temen kamu itu nyamuk ya? Enggak, kelihatan gak sih deh kamu itu udah mulai start dari batas ini. Kamu udah mulai duluan nih garis startnya. Tapi siapa tahu teman kamu itu baru mulai startnya dari sini. Mungkin kok kelihatannya lebih telat ya. Cuman ya nggak apa-apa juga. Mungkin dia baru sadar akan kehidupannya mulai umur 30. Ya udah gitu kan. Ya udah, biar lebih mudah dipahami, mungkin gue ngomongnya secara persentase ya. Misalnya nih, kamu itu posisinya udah 80%, udah di titik 80% gitu ya. Sedangkan teman kamu yang kamu ngerasa, dia mah udah gak asik, udah mulai berubah, dia diajak nongkrong susah banget. Mungkin dia itu baru mau mulai, dia itu masih di titik 45%. Dia mulai ngerasa di hidupnya, gue gak bisa nih kayak gini terus, hidup gue mau sampai kapan kayak gini terus, kalau misalnya gue kayak gini-gini nih, gue gak bakal bisa maju nih. Akhirnya dia ngambil keputusan di hidupnya, make a decision, gue harus bisa untuk at least di titik 80% baru gue bisa agak lebih santai deh. Nah, mungkin di titik itu kamu mulai ngerasa kok dia mulai gak asik ya, dia mulai berubah, dia mulai ya karena itu dia baru menyadari akan prioritas di hidupnya dan dia baru mulai di titik 45%. Itu yang kadang kita suka kayak ngerasa gak boleh terlalu merasa lebih di atas seseorang karena ya kita gak pernah tahu garis start orang kan beda-beda. Mungkin emang kamu udah di 80% sedangkan dia itu baru mau mulai. Gambarannya kayak gitu. Tapi ya, ini sesuai dengan pengalaman gue pribadi. Kalau emang kalian itu saling sama-sama mau mempertahankan hubungan kalian itu, pertemanan itu, pegang kata-kata gue, dijamin kalian itu akan saling mengerti dan saling mau memahami. Simple. Dan effort. Saling mau punya effort gitu. Mungkin nggak bisa seintens kayak dulu seminggu selalu harus sekali hangout gitu kan, bareng ngobrol. Mungkin sekarang kamu cuma bisa ya sebulan sekali, tapi kalian sekalinya ngobrol banyak banget, itu nggak apa-apa banget. Even effort sekecil apapun it matters, it matters. Jadi menurut aku kalau emang kalian sama-sama mau mempertahankan itu, gue yakin dijamin
Pasti bisa. Pasti kalian tuh saling menunjukkan gitu loh. Balik lagi sebenarnya dia kalau semakin dewasa tuh harus mau saling mengerti sih kalau emang mau langgeng pertemanannya gitu. Tetapi kalau ini aku mau ngomong nih, kalau kamu punya teman ya misalnya nih kamu udah coba negosiasi lah, celah sama teman aja negosiasi. Ya gue untuk saat ini kayak gue bisanya cuma sebulan sekali deh ketemu sama lo. Gue cuma bisanya ya segini deh kalau ketemu gini. Tapi teman kamu masih nggak bisa lah, kita seminggu sekali harus ketemu, kita harus bisa ngobrol, kita seminggu sekali harus kayak gini. Dan kamu merasa itu tertekan, kamu merasa pressure, keputusan di kamu sih sebenarnya. Either kamu mau melanjutkan pertemanan itu atau enggak, dia bukan teman gue. Karena yang tadi aku bilang di awal tuh, pertemanan itu pasti enaknya tuh saling ngedukung. Kalau dia tahu kamu lagi di titik 45%, lebih wise kalau dia itu ngedukung kamu. Toh yang penting kan intinya tetap bisa ketemu. Even mungkin gak sesering dulu. Bahkan bisa teleponan, bisa video call gitu kan. Gak harus seminggu sekali ketemu. Tapi kalau emang kamu masih mau menjalankan pertemanan sama dia, even kamu ngerasa tertekan, ya terserah. Keputusan di tangan kamu. Tapi aku cuma mau ngomong gini loh, ngejalan hidup aja kan udah rumit ya cuy gitu. Ngapain kalau kita nambahin pertemanan yang justru makin ngerasa bikin kita pressure gitu, makin bikin kita tertekan. Buat apa? Sekalinya mau ketemu sahabat kan untuk ngobrol, untuk relaxing, untuk bikin kita lebih, yang tadi lagi tertekan justru bikin kita jadi lebih calming down gitu kan. Jadi menurut aku be wise lah untuk mencari sahabat. Jangan selalu ngerasa ya gue gak apa-apa deh dia emang kayak gitu. Enggak. Orang tuh ya, stop udah. Oke, enough untuk perspektif pertama. Sekarang kita ngomongin perspektif kedua, yaitu adalah ketika kita yang mengambil keputusan untuk berubah. Sikap pertama yang harus kita ambil itu adalah realizing that kita itu nggak akan pernah bisa membahagiakan semua orang. We will never be able to make everyone happy. Kita nggak akan pernah bisa bikin semua orang bahagia. Draining, capek. Kalau kita berusaha selalu untuk membahagiakan semua orang, capek, mentok, capek ke diri kita sendiri juga. Yang bisa bikin kita happy itu adalah diri kamu sendiri, diri kita sendiri. Kalau emang kamu bahagia, ya karena kamu bahagia. Aku bahagia karena aku layak untuk merasa bahagia. Aku yang memutuskan itu. Bentar, Lis. Terus apa hubungannya sama statement yang tadi, we will never be able to make everyone happy itu? Apa hubungannya sama yang barusan lo ngomong? Hubungannya itu adalah, contohnya gini, jika saat ini kamu memutuskan untuk berubah karena kamu memiliki prioritas untuk membahagiakan diri kamu sendiri dulu deh sama keluarga, ya udah nggak apa-apa. Mungkin orang-orang sekitar kamu atau yang sering kamu hangout bareng tadinya itu mulai ngerasa, kok dia berubah sih, atau udah mulai ngerasa sedikit kecewa dengan perubahan kamu. Itu ya udah nggak apa-apa. Karena at the end kan mereka nggak tahu struggle apa yang lagi kamu alamin. Struggle apa sih yang udah kamu alamin sampai akhirnya kamu memutuskan gue harus berubah nih. Saat ini gue harus berubah nih. Kan cuman kamu kan yang tahu. Dan kadang nggak semua orang butuh penjelasan kita. Kenapa kita harus berubah? Kenapa kita harus ngambil keputusan ini? Kadang nggak semua orang. Ingat, don't over curhat berlebih tuh kadang nggak diperlukan juga loh untuk ke semua orang. Kayak menjelaskan, gue tuh lagi ngerasa kayak gini makanya gue harus keputusan kayak gini karena jadinya biar gue bisa bikin no, just keep it to yourself. Mungkin kalau untuk ke sahabat yang bersahabat 1 atau 2 orang ya udah cukup sampai mereka aja. Tapi kalau untuk literally ngomong ke teman-teman kamu yang sering kamu hangout semuanya satu-satu kamu jelasin, no, jangan, gak usah dan gak perlu. Mereka gak punya hak untuk tahu semuanya tentang kamu juga. So mungkin saat ini diri kamu itu lebih banyak hadir untuk diri kamu sendiri dan keluarga. Ya that's okay, gak usah rasa bersalah terus. Atau mungkin kamu cuma bisa hadir untuk 1-2 orang, tadinya kamu bisa untuk hadir setiap pertemuan atau diajak dengan 10 orang. Kamu oke, tapi sekarang cuma bisa menyanggupi untuk kamu sendiri, keluarga sama 1-2 orang aja. Why? Ya gak apa-apa gitu, jangan rasa bersalah. Serius deh gak apa-apa. Dan inget, barang kita kan cuma 1. Cuma 1 nih, barang kita cuma 1. Gak bisa kan kita iyain ke semua orang. Capek loh. Oke, sikap kedua itu adalah ketahui dan siap dengan konsekuensi yang akan kita terima. The moment when you decide, sekali kamu mengambil keputusan, suatu keputusan untuk mengubah hidup kamu menjadi lebih baik, di saat itu juga kamu udah harus siap dan menyiapkan diri gitu. Bahwa oke, gue harus terima konsekuensi yang akan gue terima di depan. Konsekuensi apa sih emang? Loh banyak. Misalnya kamu akan ada masuk ke fase di mana kamu akan kehilangan temen, mungkin beberapa teman kamu kehilangan karena kamu akan kehilangan waktu untuk beberapa kali jadi harus menolak ajakan orang. Terus juga ada beberapa kesempatan yang mungkin akan kamu lewati, beberapa momen maybe, atau ada harga yang harus kamu bayar kan untuk mencapai goals, untuk memperbaiki hidup kamu. Ada harga yang harus dibayar kayak misalnya waktu, jam tidur, macam-macam lah pokoknya. Nah tapi untuk fase di mana kamu ngerasa sedih, mungkin kayak gue jadi dijauhin sama teman-teman gue, ya gue jadi kehilangan teman-teman gue, atau gue kesempatan untuk hangout sama temen gue jadi berkurang banyak, dan akhirnya kamu dijauhin, mungkin yang bertahan cuma 1-2 orang. Well,
nggak apa-apa. Face it, deal with it, nggak apa-apa. Karena people come and go. Dan coba percaya deh, if someone go from your life, ketika orang pergi dari hidup kamu, there will be another one who will come into your life sooner. Akan ada orang baru yang datang ke hidup kamu sebentar lagi. Percaya ya, Pak? Selalu akan. Ketika satu orang keluar dari hidup kamu, akan ada satu orang yang masuk ke hidup kamu lagi. Dan itu akan selalu seperti itu. Kalau emang kamu ngerasa justru kayak, gak mau tapi gue maunya sama dia terus, gak mau gue mau temenan sama dia terus, gak mau. Ya, rugi di kamu. Jadinya kamu gak membuka peluang-peluang baru. Itu sama aja kayak kamu tetap menutup kesempatan-kesempatan di depan kamu. That's why kita itu harus bisa coba untuk lebih legowo. Kalau bahasa Jawa ya, kalau nggak salah. Kita itu harus bisa let it go people. Hubungan itu nggak akan pernah bisa dipaksain. Jadi kita harus bisa tahu bahwa people come and go. Kita harus bisa ikhlas dan harus bisa menerima orang-orang baru juga. Atau konsekuensi lainnya yaitu aktivitas yang membuat kamu happy itu tadinya misalnya gue baru bisa bahagia ketika gue bersosialisasi nih misalnya. Ternyata karena kamu mencapai suatu hal dan akhirnya kamu harus merubah habit kamu. Jadi ada beberapa hal yang menurut kamu fun dengan sosialisasi. Ada yang harus kamu ganti dengan spending time with yourself. Ya pokoknya hal-hal seperti itu konsekuensi yang mungkin harus kamu hadapi. Ya demi kebaikan kamu juga kan ke depannya. Dan sikap terakhir yang harus kamu ambil itu adalah remember your why. Jangan pernah lupa why-nya kamu tuh apa. Selalu ingat lagi alasan kenapa kamu memutuskan untuk berubah. Kenapa? Jadi di masa pergantian diri kita dari yang sebelum menuju ke diri kita yang lebih baik, pasti kita akan mengalami fase-fase di mana kayak kita udah mulai ngerasa tiba-tiba aja gitu random, ini gue bener nggak ya ngambil keputusan ini? Aduh, gue terlalu lebay nggak ya sama diri gue? Gue terlalu muluk-muluk nggak ya sama diri gue? Aduh, gue ngambil keputusan kayak ini terlalu tergesa-gesa nggak sih? Aduh, bisa nggak ya gue? Dan mungkin pemikiran-pemikiran yang lain lagi. What I want to say to you is normal to have that feeling. Normal kok untuk ngerasain hal-hal itu. Selama kita masih daging gitu ya, kita akan merasakan bahagia, sedih, bimbang, ragu, atau nggak misalnya up and down, ya itu normal. We're human being gitu. Tapi yang aku mau ngasih tahu adalah ketika pemikiran-pemikiran itu datang ke pikiran kamu lagi, tiba-tiba kamu jadi mulai raguin diri sendiri lagi. Wah, di pikiran kamu udah mulai kayak gue bener nggak ya, gue bener. Hear me, take your time, ambil waktu dulu untuk tanya ke diri sendiri lagi. Tujuan awal gue itu apa ya? Kenapa ya gue ngambil keputusan untuk berubah? Kenapa sih gue harus ngelakuin ini? Tujuan gue ngelakuin ini tuh biar apa ya? Is it for your own good? Apakah itu untuk kebaikan kamu? Kalau jawabannya iya, well, keep going. Lanjutkan. Lupain pemikiran-pemikiran itu. Kamu pasti bisa kok. So, keep it up. Focus on your goal. Fokus ke tujuan kamu. Di masa-masa proses itu emang pasti gak enak kok. Apapun deh, proses pokoknya di masa-masa lagi di proses tuh gak enak. Ibaratnya kita diasah, gak enak. Dan yang perlu kamu ingat itu adalah, ya ini kalau kamu fokus ya, serius dengan tujuan kamu, ingat di pemikiran kita, masukin ke pemikiran kita. Gue gak akan selama-lamanya kok kayak begini. Gue gak akan selamanya menjauh dari hangout sama temen kok. Gue gak akan selamanya kok struggle dengan hal ini. Ingat itu. Kita gak akan selama-lamanya dalam menghadapi suatu masalah. Pasti akan fase dimana kita bisa lewatin masalah itu. Ingat yang tadi aku bilang, persentase. Mungkin kamu sekarang lagi struggle di 45%. Tapi pasti kamu akan ada di fase dimana kamu udah nyampe di 60%. Dan mungkin perlahan kamu akan di 70%. Dan mungkin, hopefully, we hope so, kamu akan nyampe di 80% seperti teman kamu. Mungkin di titik itu, kamu udah mungkin lebih fleksibel, mulai bisa hangout lagi mungkin sama teman-teman kamu agak lebih sering dibandingkan zaman-zaman kamu berproses. Jadi just take your time. Fase orang itu beda-beda. Garis start orang itu beda-beda. Jangan kita sama-samain dan jangan pernah membanding-bandingkan. Oke? Fokus. Well guys, ini udah mulai di penghujung video, udah mulai berakhir lebih tepatnya. The conclusion is, yang aku mau kasih tahu kalian itu adalah bahwa kita semua orang itu harus sadar dan menerima bahwa perubahan itu akan selalu ada di sekitar kita, di hidup kita, di sepanjang hidup kita. Perubahan itu akan selalu ada. Mau itu dari karakter, fisik kita, mau dari apapun pasti perubahan akan ada dan situasi juga akan ada perubahan. Tapi yang mau kasih tahu adalah don't be afraid of changes. Jangan pernah takut dengan suatu perubahan karena bagaimana lagi, perubahan itu akan selalu ada. Sekarang gue umur segini, gue umur 28 tahun. Nanti akan berubah lama-lama tiba-tiba gue udah umur, amin kalau dikasih umur lebih panjang 50, 60, berubah toh. Perawakan berubah, keriput. Jadi akan selalu ada perubahan dan harus bisa accept. Mungkin kita akan mengalami proses kayak, ya kok begini ya, kok begitu ya. Tapi ya kita harus bisa lewatin segala perubahan itu. Begini dong guys, ini udah selesai videonya. Mudah-mudahan videoku bisa membantu kalian yang mungkin udah mulai ngerasa kok dia berubah ya, atau apakah aku harus berubah. Entah kamu yang lagi merasa ada someone yang berubah, atau kamu yang lagi mau ngambil keputusan untuk berubah. Jadi mudah-mudahan video ini bisa membantu kalian, membuka pikiran kalian juga. Oh ya, jangan lupa untuk like kalau kalian suka video ini, dan juga jangan lupa untuk subscribe kalau kalian mau tahu video-videoku selanjutnya. Jangan lupa untuk klik tombol lonceng di sampingnya kalau kalian mau selalu dapat notifikasi dari Lisa. So, itu aja videoku. Adios, ciao.